Oke, terima kasih Ibu. Ibu tadi sudah kasih waktu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Herli dan teman-teman semua. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Herli. Ini memang pertanyaan yang baik dan memang masih menjadi PR untuk organisasi profesi ya khususnya. Nah, kalau kita lihat permasalahan kesehatan gigi dan mulut, tentu masalah utama yaitu masalah karies gigi. Kemudian nanti diikuti ada beberapa penyakit gigi ya, kemudian penyakit periodontitis kita kenal ya, jaringan pendukung gigi, dan penyakit kesehatan gigi dan yang lainnya. Nah, khusus untuk karies gigi tentu kita pakai data ya. Jadi data yang kita pakai itu Riskesdas, Riset Kesehatan Nasional, itu tahun 2013. Nah, apa yang kita ingin lihat karies gigi itu seberapa banyak sih masyarakat mengalaminya? Karena ini paling tinggi adalah masalah karies gigi. Nah, dari data Riskesdas 2013 itu kita menggunakan istilah DMFT. D itu decay, jadi karies, M-nya tuh missing, artinya dicabut karena gigi dicabut karena karies gigi, dan F itu filling, jadi dicabut karena karies gigi. Nah, kita lihat DMFT itu cukup tinggi ya, 7,5 ya, 7,5 itu di pedesaan dibanding perkotaan 6,8. Nah, kemudian Riskesdas dilakukan lagi di tahun 2018 ya. Posisinya kita lihat masih sama. Jadi karies itu merupakan karies gigi atau gigi berlubang itu merupakan penyakit gigi yang tertinggi di Indonesia. Nah, kemudian saya lanjutkan di hasil Riskesdas 2018 itu ada dua hal yang kita lihat. Kita kan kenal ada gigi susu ya, kemudian ada gigi permanen, gigi orang dewasa. Nah, untuk gigi susu lebih terlihat lagi di sana diambil datanya ternyata DMFT yang untuk gigi sulung atau gigi susu usia 3-4 tahun itu 6,2% ya, artinya itu kalau kita lihat meningkat pada usia 5 tahun. Padahal WHO itu punya standar, harapannya itu anak usia 5 tahun itu bebas dari karies. Jadi merupakan PR yang berat sekali ya untuk organisasi profesi, pemerintah, dan juga untuk masyarakat ya, kesadaran masyarakat ini harus penting sekali. Nah, itu hal-hal yang paling menjadi masalah ya. Jadi bagaimana kita harus caranya ya, kita harus pencegahan, dan itu tuh harus lebih penting daripada pengobatan atau kuratif. Sehingga upaya-upaya edukasi itu merupakan PR pertama yang harus dilakukan oleh semua pihak, terutama organisasi profesi, teman-teman dari profesi ini bagaimana bisa mengedukasi masyarakat juga keluarganya untuk tahu bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kalau dari data Riskesdas, kita bicara lagi dari data Riskesdas itu datanya kaya banget gitu ya, Riskesdas ini. Salah satu yang dilihat itu bagaimana sih kesadaran masyarakat untuk kesehatan gigi dan mulut. Dan ternyata memang kesehatan gigi dan mulut ini belum menjadi prioritas untuk masyarakat ini ya. Mereka belum tahu bahwa pencegahan ini penting sekali. Karena kalau kita tahu kan biaya kesehatan itu kan mahal begitu. Nah, itu upaya promotif preventif itu edukasi itu sangat penting sekali. Kalau kami melihat bahwa kendala utama ini ya kita sadari kesehatan pada umumnya ini kan banyak sekali, problem kesehatan itu banyak sekali ya. Padahal untuk kesehatan gigi dan mulut ini tinggi sekali gitu ya. Kalau kita lihat kesehatan gigi dan mulut itu kesehatan yang integral dengan kesehatan pada umumnya. Kalau kesehatan gigi mulutnya tidak baik, dampaknya itu banyak sekali ya, dari sistem kesehatan dari tubuh secara umum ya. Jadi tadi ditanyakan kembali, jadi kita fokusnya bagaimana sih edukasi masyarakat ini penting sekali ya. Contohnya sekarang mungkin Pak Heri, mudah-mudahan teman-teman sudah sangat sadar kita ini ya. Kalau sikat gigi itu berapa kali sih sehari gitu? Minimal 2 kali ya.
Kemudian kita tanya lagi pada responden waktu Riskesdas itu, kapan itu waktunya? Nah ternyata waktunya yang salah. Mereka hanya waktu bangun tidur, gosok gigi, dan waktu mau tidur. Padahal yang penting adalah ketika habis makan kita. Betul. Jadi kalau pagi itu setelah makan pagi kita gosok gigi. Malam sebelum tidur kita pun menggosok gigi. Itu minimal yang kita lakukan. Jadi 2 kali dalam sehari sehingga tidak ada sisa makanan atau plak yang ada di mulut yang menyebabkan karies gigi seperti itu. Nah kemudian masyarakat itu juga belum tadi katakan kenapa sih belum menjadi prioritas untuk masyarakat, karena masyarakat ini belum paham pentingnya gigi dan mulut untuk mendukung fungsi pengunyahan ya, untuk bicara dan estetik ya. Padahal kalau kita lihat sudah banyak sekarang ya pelayanan kesehatan gigi dan mulut, ada dokter praktek mandiri, kemudian banyak klinik gigi dan mulut, kemudian ada juga puskesmas ya. Nah ini sehingga semua itu, dan rumah sakit bahkan ya, di sana semua itu menyediakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ya. Nah untuk itu makanya kalau kita lihat memang data dari Riskesdas masih rendah ya kesadaran untuk pergi berobat ke dokter gigi. Kadang-kadang mereka setelah sakit baru pergi berobat. Padahal preventifnya tuh pencegahannya banyak sekali ya. Artinya ketika belum sakit kita ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali lah kita cek kesehatan gigi dan mulut ya, sehingga bisa dicek ya mana-mana kira-kira yang berpotensi mau menjadi karies itu bisa dicegah ya. Kan banyak, misalnya kita membersihkan karang gigi begitu, itu bisa kita lakukan ya. Karena kita tahu sekarang dengan BPJS itu kan banyak bisa didukung ya, bisa dibiayai dengan BPJS ya. Dari mana misalnya untuk membersihkan karang gigi saja itu dibiayai. Kalau giginya dari awal kelihatan berlubang bisa ditambal ya, semua bisa kalau kita lihat di BPJS paket biaya yang disediakan oleh BPJS itu termasuk dari itu untuk skilling itu pembersihan karang gigi itu masuk juga ya. Kalau dulu kita tergendala itu kan cukup mahal ya, sekarang bisa di cover oleh BPJS. Kemudian juga penambalan gigi maupun hal-hal lain ya. Bahkan kalau di sekolah itu kita ada program ya untuk fluorisasi ya, artinya topical fluoride kepada anak-anak SD begitu ya. Itu fluor itu kan sangat baik sekali untuk mencegah terjadi karies di gigi ya menurut kami. Kalau kerjasama itu banyak sekali ya. Jadi memang kita itu tidak kembali kepada organisasi profesi itu selalu bekerja sama dengan berbagai stakeholder, berbagai pihak, dengan pemerintah ya, misalnya bagaimana kita penguatan mendukung program UKGS bersama-sama kita punya sehingga memang ada kerjasama dengan Kemdikbud, kemudian dengan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi dengan masuk ke dalam upaya kesehatan gigi sekolah ya, itu usaha kesehatan gigi di sekolah. Jadi di tiap tingkatan, dari tingkat penjaringan itu dari usia sekolah, kemudian SD, kemudian di tingkat SMP bahkan sampai remaja, dan juga program kita mengikuti terus bersinergi dengan pemerintah sampai dengan tingkat lansia begitu ya semua. Jadi dalam siklus kehidupan itu selalu program kesehatan gigi dan mulut itu selalu bersama-sama dari organisasi profesi dengan teman-teman profesi terutama dokter gigi untuk mendukung gitu. Nah dengan swasta banyak sekali begitu ya, karena terus terang saya tidak menyebutkan merek ya, tapi banyak sekali intinya dengan kerjasama dengan swasta, bahkan dengan Badan Dunia ya, itu selalu mereka punya kontak personnya lah, kontak organisasinya itu seperti FDI, Federation Dental International, itu selalu counterpartnya itu dengan PDGI ya di Indonesia untuk mendukung berbagai program. Itu banyak ya, bagaimana pelaksanaan dari sikat gigi bersama, kemudian dengan keluarga itu disupport untuk school program. School program itu kesehatan gigi dan mulut yang masuk ke sekolah-sekolah begitu ya. Di situ banyak dari promotif, preventif juga sampai kuratif gitu ya. Kemudian konsultasi
pada bulan-bulan tertentu konsultasi gratis untuk anak-anak dan juga untuk keluarga untuk masalah kesehatan gigi dan mulut. Itu banyak sekali kalau disupport. Termasuk ini sampai katakan sikat gigi, kemudian pasta gigi yang dibagikan kepada seluruh anak-anak sekolah. Nah, sebetulnya ya kalau dilihat dari perjalanannya ya, dari awal ya, kenapa itu, maksudnya yang ditanya adalah kenapa mesti ada aksi begitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita concern ya, dari berapa dekade pemerintahan itu belum pernah loh organisasi profesi kesehatan itu sampai melakukan aksi. Ya. Baru kali ini ya, itu membuktikan bahwa memang organisasi profesi kesehatan ya, dalam hal ini kalau kita bicara dokter gigi itu memang konsen utama bagaimana komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, tentu saja menjadi pertanyaan kenapa terjadi aksi ya. Jadi tentu kalau kita lihat kenapa sih harus bersusah payah ya organisasi profesi ini sampai melaksanakan aksi, tapi aksinya dengan catatannya aksi damai ya, seperti itu ya. Karena memang kita melihat bahwa RUU kesehatan atau yang kita kenal dengan Omnibus Law ini materinya ini kan menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah lahir sebelumnya yang sifatnya terutama lex spesialis ya. Kita kenal ada undang-undang praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, misalnya undang-undang kebidanan dan undang-undang lainnya. Yang tentu saja substansinya itu sudah sangat baik ya. Saya mengatakan sangat baik ya untuk implementasi pelaksanaan praktek pelayanan ya, terutama praktek pelayanan kedokteran di Indonesia, di masyarakat. Di sana sudah diatur bagaimana pelayanan secara profesional ya, kemudian sampai pada perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Nah, kali ini yang kami rasakan adalah memang kurangnya tidak diberikan kesempatan ya komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif dengan pemerintah ya. Khususnya kalau kita ini ada dua hal ya. Inisiatif RUU ini kan tentu saja dari teman-teman DPR seperti itu ya. Nah, tentu saja komunikasi yang kita bangun ini tentu dengan DPR maupun pemerintah seperti itu ya. Nah, saya rasa komunikasi yang belum berjalan optimal ini menjadi pencetus sehingga kami sulit menyampaikan hal-hal yang sangat penting agar tenaga kesehatan ini, dokter gigi bisa menjalankan profesi sesuai dengan etika ya, sebagaimana diinginkan oleh masyarakat ya, karena tidak ada yang diuntungkan ya. Yang penting kita bagaimana bisa menjaga marwah profesi untuk melindungi masyarakat. Jadi begini, kalau kita lihat ya Pak Heri ya, jadi memang ketika kalau ditanya ya komunikasi ya, tadi saya menyampaikan bahwa aspirasi ini tidak tertampung. Karena terus terang kami PDGI ini dan 5 profesi yang lainnya ini sudah diundang beberapa kali oleh teman-teman di Balek, di DPR RI. Kami menyampaikan aspirasi ya, bagaimana supaya 5 OP ini nakes ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik secara profesional, dan kami memberi masukan terutama ya, dan ternyata aspirasi kami terus terang ini di awal ini sangat didengar oleh teman-teman di Balek di DPR, sehingga ketika RUU inisiatif DPR ini disampaikan ketika sidang paripurna, itu benar-benar RUU-nya itu sangat baik menurut kami. Artinya memberikan masukan atau aspirasi dari profesi, mulai dari peran OP, kemudian sampai pentingnya pendidikan berkelanjutan ya. Jadi secara kontinu itu penting, peningkatan kompetensi dari profesi ini harus terus dilakukan secara kontinu supaya termaintenance dan mengikuti perkembangan teknologi ya, dan ilmu dan teknologi disesuaikan dengan pelayanan kesehatan. Nah, sebaliknya dari sisi pemerintah, 5 organisasi profesi ini sudah menyampaikan surat kepada Presiden. Tentu saja harapannya bisa berkomunikasi ya dengan pemerintah untuk
mewarnai, memberi masukan terhadap RUU kesehatan ini, ya. Nah, terus terang sampai saat ini belum direspon dengan baik, ya. Sehingga khususnya untuk kesehatan gigi dan mulut, kami melihat dari DIM yang disampaikan oleh pemerintah ini yang kami lihat ini belum sepenuhnya menampung aspirasi masukan dari kami, terutama kesehatan gigi dan mulut, ya. Di salah satu pasal, ya, kalau kita lihat dari Undang-Undang Kesehatan yang lalu, ya, itu ada kata-kata pasal yang mengatakan bahwa negara hadir dalam bertanggung jawab dalam kesehatan gigi dan mulut. Nah, di DIM yang baru ini yang disampaikan oleh pemerintah itu hilang begitu. Padahal negara ini harus hadir dalam kesehatan gigi dan mulut karena kesehatan gigi dan mulut ini sangat penting, merupakan bagian integrasi dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat pada umumnya. Nah, itu yang sangat spesifik yang kami lihat, ya. Juga termasuk peran organisasi profesi dalam menjaga profesionalisme dari teman-teman sejawatnya, terutama untuk pendidikan atau pelatihan yang berkelanjutan, yang tentu itu ada katakan perkembangan teknologi, ya Pak Heri. Itu kan sekarang kan canggih terus, ya. Tidak hanya kalau dulu penambalan itu zaman saya masih kita menggunakan yang kita namakan bahan tumpatannya itu amalgam. Itu sekarang sudah tidak bisa lagi karena itu ternyata kan dampaknya sangat negatif untuk kesehatan. Sehingga sekarang dengan teknologi yang terbarukan, nah ini yang harus terus dipelajari oleh teman-teman sejawat, ya. Seperti itu. Nah, ini yang perlunya dengan pendidikan berkelanjutan ini, sehingga mereka hands on keterampilan yang dengan seminar-seminar itu perlu terus dilakukan workshop. Artinya dengan hands on mereka belajar supaya lebih bisa mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Nah, ini yang kelihatannya belum terakomodir di dalam RUU ini. Nah, untuk tembakau, ya memang di RUU ini dia menyatukan, ya, antara narkotika dengan tembakau, ya. Memang kalau saya melihat saja dari sisi kesehatan saja, ya, dari sisi kesehatan kami orang kesehatan, ya, melihat bahwa terutama untuk kesehatan gigi dan mulutnya, ya, memang dua-duanya ini sama-sama zat yang bersifat aditif begitu. Nah, kalau untuk tembakau, jadi memang untuk kesehatan gigi dan mulut, ya, memang kita melihat bahwa dampak dari kalau tembakau ini kan kalau kita lihat larinya ke merokok, ya, kita selalu mengedukasi. Jadi teman sejawat, ya, dari profesi ini selalu kita itu diingatkan kembali untuk selalu ketika melaksanakan praktek secara perorangan maupun di fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya selalu mengedepankan edukasi karena untuk promotif preventif ini, ya, sehingga kita lihat kalau kita rokok itu apa sih akibatnya untuk kesehatan gigi dan mulut. Itu kalau kita melihat dari segi estetik, ya, itu ada menyebabkan tar dari tembakau itu menyebabkan endapan di gigi. Jadi kelihatannya secara estetik tidak baik, ya. Gigi menjadi hitam bahkan kuning seperti itu, ya. Nah, itu secara estetik. Nah, kemudian secara dampaknya apa? Kalau itu terus-menerus, itu perlindungan terhadap jaringan kesehatan gigi dan mulut itu akan terdampak, ya. Kalau yang paling terburuk adalah sampai pada banyaknya meningkatnya data kanker mulut, ya. Nah, itu yang tentu saja harapan kita semua, kesehatan gigi dan mulutnya harus dijaga sehingga dampak efek dari merokok ini selalu diedukasi untuk dikurangi lah, jangan sampai mengganggu kesehatan gigi dan mulut. Ya, kalau kami sih mengomentari dari sisi kesehatan saja, ya. Tentu kalau untuk sisi yang tadi petani tembakau dan lain-lain mungkin nanti itu bisa difikirkan, ya, karena banyak jalan untuk masalah petani tembakau, ya. Saya tidak tahu misalnya di Temanggung tadi disampaikan apakah daerahnya bisakah beralih kepada
pertanian yang lain ya, karena kan banyak ya selain tembakau, rasanya Temanggung itu daerah pegunungan ya, mungkin bisa untuk pertanian teh, kopi itu bagus juga ya untuk menjadi income untuk penduduk di sekitar Temanggung ya. Itu kembali kepada kebijakan dari pemerintah dan juga kemauan dari masyarakat ya untuk hidup sehat. Jadi kan banyak alternatif ya, kalau di daerah pegunungan seperti Temanggung tuh banyak yang bisa dibudidayakan ya, selain tembakau mungkin ada tadi teh atau kopi atau sayur mayur. Nah itu kan sekarang tuh trennya masyarakat tuh mulai loh menyadari hidup sehat ya, sehingga saya lihat banyak sekali petani sayur ya yang tidak kalah untuk menghasilkan ekonomi yang baik untuk keluarga dan juga masyarakat sekitarnya. Ya itu tadi kami sampaikan ya. Nah, upaya yang kami sampaikan, yang kami upayakan saat ini tentu saja aksi damai itu kan namanya juga aksi damai ya. Kita ingin menunjukkan bahwa kami tuh ingin loh ini sebetulnya ya, kita ingin komunikasi yang baik gitu ya. Nah, tentu saja ke depannya kita ingin terus melakukan upaya-upaya dan pendekatan ke pemerintah, tentu saja dengan desakan-desakan ya, agar hal-hal yang sangat penting ini bisa aspirasi ini bisa masukan ya untuk RUU, sehingga RUU ini benar-benar menjadi hal yang positif baik untuk profesi ya, teman-teman sejawat dan juga untuk masyarakat begitu ya. Jadi jangan kita itu membuat satu undang-undang tapi kajiannya tidak mendalam gitu ya. Jadi itu yang ingin ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru, tapi marilah kita sama-sama melihat ya, baik pasar per pasar ya, seperti itu ya, sehingga komunikasi ini penting sekali. Dan saya itu harapannya kalau dari organisasi profesi ini pemerintah maulah membuka diri begitu ya. Jangan terlalu tergesa-gesa gitu. Apa urgensinya itu yang perlu dilihat ya, karena undang-undang yang existing sudah ada pun sudah baik begitu ya. Jadi tolong dikaji kembali lah seperti itu ya, sebelum sampai pada keputusan harus satu RUU ya. Kalau inginnya lebih ringkas dan seterusnya mungkin nanti bisa dilihat ya, mana sih yang kan memang undang-undang itu bukan satu hal yang tidak bisa diperbaiki ya. Silakan saja, tapi dilihat mana sih yang mesti diperbaiki, mana sih yang masih baik, yang masih bisa berlaku begitu ya. Mungkin itu harapan kita semua ya. Pertama tentu kita inginnya ini diakomodir ya, tentu kita tidak ingin ya. Nah, kita ini kan kembali, kita ini negara hukum ya, negara hukum. Tentu saja saya sih harapkan jangan sampai ya kita menemukan jalan buntu. Pasti ada solusi, saya yakin ini akan ada solusi karena semua punya niat baik ya, baik pemerintah maupun profesi ya. Kita kan seperti mitra ya, mitra yang baik yang harus kerjasama. Saya kembali flashback ketika kita pembelajaran yang paling masih dekat, masih teringat di kita ini belum lama loh, baru mungkin 1 tahun, dan sekarang kita baru lepas dari pandemi, kita masuk endemi ya. Kita ingat ya, siapa yang bisa bermitra dengan pemerintah kita untuk menurunkan bahkan sampai menuntaskan COVID-19 ini ya. Tentu di situ peran dari organisasi profesi itu sangat penting Pak. Kita bisa melihat bagaimana teman sejawat ini tidak mengenal lagi loh berani berjibaku lah ya, berada di terdepan untuk menghadapi COVID-19 ini ya. Mereka berani menyediakan lah ya, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan masyarakat. Nah coba ya, flashback kembali pemerintah ya, kalau melihat seperti itu, apakah tidak ada jalan yang tengah terbaik begitu ya, untuk sama-sama kita bersinergi, bermitra, itu yang terbaik. Saya pikir itu yang harus dikedepankan ya, sebelum kita berpikir yang lain ya. Negara kita negara hukum, tentu banyak jalur yang bisa kita tempuh ya, tapi itu adalah alternatif terakhir Pak. Tapi saya pikir
Mari kita bersama-sama duduk bersama, ingat kembali, itu belum ada 1 tahun loh kita lepas dari pandemi COVID-19. Apakah tidak ada hal-hal yang bisa kita sinergikan, bermitra dengan baik? Nah ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi kan saya tuh kalau melihat ini menjadi mengingatkan kembali ya. Ini mestinya tugas pemerintah yang utama ini bagaimana loh masalah pemenuhan tentang tenaga kesehatan begitu ya. Itu justru menjadi prioritas bagaimana distribusinya ya. Tapi kita tidak mengedepankan sekarang ribut dengan Omnibus Law. Tapi itu sudah dilaksanakan atau belum? Kewajibannya ya untuk pemenuhan tenaga kesehatan. Nah, untuk dokter gigi ya kita bisa lihat kita ada beberapa kali kebijakan ya kita melihat dari data dokter gigi yang ada. Jadi memang rasio ada 2 perhitungan ya cara menghitung posisi dokter gigi terhadap penduduk ya. Satu, kalau jangka panjang kita menggunakan rasio dokter gigi terhadap penduduk. Kemudian kita melihat juga berapa jumlah dokter gigi berdasarkan standar tenaga dokter gigi yang ada di Fasiankes di pelayanan kesehatan. Apakah itu puskesmas atau rumah sakit atau klinik. Nah, kalau kita melihat rasio jumlah dokter gigi terhadap penduduk ya, berarti rasionya kita lihat sekarang ini posisinya adalah 0,2 dokter gigi terhadap 1.000 penduduk. 0,2 dokter gigi per 1.000 penduduk, atau bisa diartikan adalah 2 dokter gigi untuk 10.000 penduduk. Berarti 1 dokter gigi untuk 5.000 penduduk. Seperti gitu. Itu posisi saat ini yang seperti itu. Ya, bisa dibayangkan kan, 1 dokter gigi untuk 5.000 penduduk. Ya, seperti itu. Jadi masih kurang sekali Bu. Masih banget itu masih kurang sekali ya. Kalau lewat standar lebih lagi. Kalau saya tuh melihat di puskesmas saja standar dokter gigi sekarang masih berapa sih puskesmas yang tidak ada dokter gigi gitu. Masih 40% puskesmas tanpa dokter gigi. Nah, ini PR yang sangat berat. Yang justru ini harus PR utama yang harus diselesaikan ya. Nah, seperti itu sehingga memang kalau ditanya akar masalahnya di mana ya. Ini kan harus dilihat dari hulu ke hilir ya, dari pendidikannya, produksinya dan juga di pelayanan. Jadi itu posisinya seperti itu tuh. Dokter gigi itu rasionya masih kalau idealnya kan seperti dokter saja ya. Kalau di dunia itu ingin ya di WHO itu menyatakan 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Bayangan PR-nya masih jauh sekali kan. Seperti itu. Makanya ini yang justru yang kita nggak usah ribut yang lain, tapi bagaimana bersama bermitra untuk memenuhi tenaga keberadaan dari dokter gigi. Kalau semua Fasiankes bisa terlayani kan insya Allah pelayanan kesehatan gigi dan mulut lebih baik dan derajat kesehatan gigi dan mulut akan tercapai. Kita menuju ke arah sana. Saya rasa kita juga maksudnya organisasi profesi itu tidak lepas tangan ya, artinya untuk mengatasi kekurangan atau distribusi atau kekurangan dokter gigi ini bagaimana. Nah, itu pentingnya bersinergi lah pemerintah dengan organisasi profesi ya, sehingga kita juga bisa mendorong dokter-dokter gigi yang muda yang baru lulus katakan bisa kita distribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, yang belum ada tenaganya ya. Itu kan bagus sekali gitu. Jadi jangan ada gap begitulah. Keinginan kita semua tuh sangat baik ya, bagaimana kita. Nah, ini tugas pemerintah ya, harusnya dia bisa mengatur distribusi terutama ya. Selalu mengatakan kurang distribusi, nah bagaimana? Ya, itu yang harus diutamakan. Globalisasi ini memang isu yang dulu tuh menjadi suatu hal yang masih jauh gitu, tapi sekarang keniscayaan ya sudah terbuka semua ya. Kita lihat dari kalau tenaga ini kan mengikuti Fasiankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit sekarang di Indonesia udah banyak banget ya rumah sakit yang kita bicaranya PMA ya, modal asing, artinya rumah sakit asing yang sudah mulai masuk. Nah, itu tidak menutup kemungkinan tenaga kesehatan asing juga mulai masuk
Nah, tentu saja kalau profesi itu kembali kepada menjaga profesionalisme, ya, kompetensi profesionalisme dari tenaga kita sendiri, tenaga dokter gigi yang Indonesia sendiri yang lokal, ya. Nah, tentu saja harapannya kita itu ingin meningkatkan profesionalisme dari dokter gigi lokal, dokter gigi lulusan Indonesia, dokter gigi Indonesia, gitu ya, untuk menjawab tantangan-tantangan masuknya dokter gigi asing ke Indonesia. Kemudian dengan catatan bahwa kita harus juga melihat bahwa bukan berarti dokter gigi asing itu, tenaga kesehatan warga negara asing itu lebih baik dari kita, dari yang produksi Indonesia. Sehingga kita harus bisa menjaga jangan sampai tenaga WNA dokter gigi asing yang tenaga dokter gigi warga negara asing yang masuk ke Indonesia ini jangan substandar, artinya di bawah standar. Karena banyak loh, jangan salah, yang kita tidak tahu menjamin mereka itu sesuai dengan standar atau tidak, ya. Sedangkan kita dituntut harus standarnya sekian, ya, misalnya 10 begitu. Nah, yang masuk jangan-jangan dari negara dengan standar yang 5. Nah, ini yang kita harus waspadai, sehingga harus menjaga profesionalisme, ya. Nah, untuk itu boleh-boleh saja WNA masuk, tapi kita harus melalui prosedur sehingga menjaga standarisasi dari atau profesionalisme dari TKWNA atau tenaga kesehatan warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Dan jangan lupa kita harus menjaga ketahanan nasional kita, ya. Jangan lupa kita jangan menjadi dokter-dokter kita, tenaga kesehatan kita ini jangan menjadi asing di negara sendiri, ya. Nah, itu yang harus, ketahanan nasional itu kan penting sekali, ya. Itu akan berdampak pada ketahanan nasional secara nasional tuh dari kesehatan ketahanan nasional untuk di bidang kesehatan akan berdampak pada ketahanan nasional Indonesia secara keseluruhan, masuk ekonomi, politik dan seterusnya. Mungkin kalau dokter gigi di Indonesia itu tidak takut, ya, beranilah berkompetisi dengan tenaga kesehatan warga negara asing yang akan masuk. Tapi sekali lagi kita terus meningkatkan profesionalisme dengan tadi yang mestinya terus dibangun, dan itu semua kalau saya lihat sudah ada tuh di undang-undang yang lama, ya, dan mudah-mudahan di RU yang baru juga harus mengakomodir itu. Kemudian yang penting adalah menyaring, menapis TKWNA yang masuk Indonesia, terutama jangan sampai substandar. Mungkin itu.